Nabi Muhammad diberikan petunjuk, fa idza tatayyarta fala tarji'. Kalau kamu itu tatayyur, jangan pulang. Jangan pulang apa? Misalkan begini. Anda melewati suatu jalan, terus moro-moro kroso, waduh, lek ketok binatang ini alamat ciloko ini. Akhirnya panjenengan tidak jadi berangkat, panjenengan langsung. Kata Nabi Muhammad apa? Kalau sudah berazam, kalau sudah berangkat, maka jangan balik. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, berangkat, niat, wis melaku, tawakal kepada Allah. Jadi kalau tatoyur, jangan balik. Misalkan buka toko. Oh, kok ketoke dino iki elek. Bismillah, jalan. Tidak ada hari jelek, semua hari baik. Itu kalau tatoyur, maka jangan balik. Yang kedua, wa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu hasad, fala tabghi. Tabghi itu apa? Ojo zalim. Kalau Anda punya sifat hasad kepada orang lain, jangan zalim dengan terucap lewat lisan atau dilakukan dengan perbuatan. Wes, simpenan dek jerone hati. Kalau masih tersimpan dalam hati, panjenengan tidak dihisap untuk perkara itu. Aman insya Allah. Kalau tatoyur, jangan balik. Kalau hasad, jangan berbuat zalim. Wa idza dhananta fala tuhakkik. Kalau mulai muncul curiga, dzan, prasangka, fala tuhakkik. Tuhakkik itu apa? Ojo malah diteliti. Misalkan, bojoku kok biasanya gak gawe minyak wangi, kok maling gawe minyak. Itu Rasul bilang apa? Fala tuhakkik. Fala tuhakkik itu ojo digolek-goleki. Jangan malah dicari, jangan malah diteliti, jangan malah dikorek. Wes, hilangkan semua prasangka itu, yakin kepada siapa? Allah. Nanti lah dikorek, tiba no tenan. Memang perasaan wanita tidak bisa dibohongi. Pret. Dituntun setan. Setannya siapa? Bestimu. Mbak, bojomu lho Mbak. Biasa nih yo, gak tahu potongan lho Mbak. Saiki kok dungaren potongan Mbak, sing dipotong kupinge maneh Mbak. Coba. Ini istri tenang. Lah kok koncone manas-manasi? Mesti ku Mbak. Lah kok pas di sebelah omah nek rondo anyar Mbak. Hati-hati lho Mbak. Wong lanang lek dicul ya iso ilang lho Mbak. Tarik ulur Mbak. Ya apa? Talenono mbek tampare lak wis. Nah. Sudah, maka Rasulullah mengingatkan tiga. Ada tiga hal yang manusia tidak mungkin selamat darinya. Nomor satu, tatoyur. Maka kalau tatoyur, jangan ragu, tetap jalan. Nomor dua, hasad. Tapi kalau hasad, jangan dilakukan sampai Anda berbuat zalim. Yang ketiga, kalau panjenengan punya prasangka, maka prasangkanya jangan diikuti sampai kemudian panjenengan teliti, panjenengan cek sampai nanti malah menyusahkan panjenengan masing-masing. Nah, sekarang ayatnya panjenengan buka pada surah An-Nisa ayat 54. Surah An-Nisa ayat berapa? 54. Pada surah An-Nisa ayat yang ke-54, di sini ada Allah Ta'ala dalam Al-Quran melarang hasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka hasad? Ini pertanyaan untuk mengingkari. Namanya dalam ilmu tafsir su'alun lil inkari. Pertanyaan untuk apa? Mengingkari. Sehingga pertanyaan dari Allah itu menunjukkan makna jangan. Menunjukkan makna apa? Jangan dalam ayat ini. Artinya, apakah kalian hasad kepada manusia atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari karunia Allah? Nah, di sini ada tiga hal. An-Nisa ayat berapa? 54. Panjenengan simpan nanti di rumah, dibuka, coba dipikir ulang. Ibu-ibu nggih? Ini pengajian hari ini lebih penting buat bapak-bapak dibanding ibu-ibu. Ya Pak ya? Sing hasad biasanya siapa Pak? Bapak. Apa kok ngalah? Am yahsudunan nas. Ini ayat menunjukkan mengenai tercelanya sifat hasad. Apakah mereka itu melakukan hasad? Ala ma atahumullahu
min fadli. Yang kedua, hasad itu atas karunia dari Allah. Berarti Bu, kalau Anda itu hasad kepada orang lain, Anda sedang ngerti orang itu dapat nikmat. Anda sedang faham bahwa kenikmatan itu tidak datang kepada Anda. Terus kalau Anda ngerti seperti itu, kenapa Anda malah hasad, tidak minta kepada Allah, ya Allah, karuniakan untukku lebih baik dari yang engkau karuniakan kepadanya. Minta sama Allah, jangan malah kok dia yang dapat. Maka hasad itu berkaitan dengan apa? Nikmat. Maka ada perintah dari Nabi Muhammad. Ini dulu Bu, cek selamat ojo kakean cerita. Tahu enggak panjenengan? Supaya panjenengan itu selamat Bu, yang di belakang Bu, panas. Enggak, ceramahnya maksud saya. Maka supaya selamat dunia sampai akhirat, itu disampaikan oleh Nabi Muhammad, ojo kakean dikit-dikit pasang status tiup lilin. Lah kok lambemu keselamat genilak yo kapok. Nanti lagi pasang status candlelight dinner. You know candlelight dinner? You know candle. Lilin, pinter. Light apa light? Light. Sinar. Dinner apa dinner? Makan malam, pinter loh, Masya Allah, ndak nyongko saya. Jadi makan malam lauknya lilin. Apa candlelight dinner itu? Makan malam dengan sinar lilin, romantis. Terus musiknya itu musik yang romantis, suasana asik. Ilah kok mangane pecel. Kalau sudah kafenya bagus, lilinnya keren, suasana masuk, makannya minimal beef. Ngerti beef stick ya? Stick biliar atau stick golf. Nah, sudahlah. Maka ketika Anda mendapatkan nikmat, ojo kakean difotoi, dipasang, ditulis, Masya Allah, tabarakallah, punya suami yang begitu tanggung jawab. Suamimu dipek wong gak nangis. Jangan kakean dipamerkan. Istri latihan senam. Itu, wah, di video sing lanang ini wong lanang paling bahlul sedunia akhirat ini. Si istri senam di video, terus si suami pasang status tulis apa? Alangkah beruntungnya dapat istri seperti ini. Coba. Nanti istrimu dipek uang nggak yo? Nah, bukan cuma masalah dipek, ini masalah adab. Itu aurat, itu perempuan sedang jingkrak, nggak pantas di posting. Nah, maka Rasulullah bersabda, ista'inu ala qadha'i hawaijikum bil kitman. Mintalah tolong kepada Allah untuk menyelesaikan urusanmu, supaya urusan kita itu sukses, cita-citanya terwujud, keinginannya tercapai, harapannya oleh Allah dipermudah. Ista'inu ala qadha'i hawaijikum bil kitman. Mintalah tolong kepada Allah supaya Allah menyelesaikan urusanmu bil kitman. Kitman itu apa? Mingkem maksudnya apa? Ojo kakean cerita. Kenapa? Fa inna fi kulli dhi ni'matin mahsud. Nabi Muhammad mengatakan, karena setiap orang yang dapat nikmat pasti ada yang hasad sama dia. Maka supaya Anda tidak dihasati, supaya orang lain tidak hasad kepada Anda, supaya Anda tidak memunculkan dosa terhadap orang lain, maka kalau panjenengan dapat nikmat, lebih bagus disyukuri dengan tidak banyak pamer. Saya kalau enggak takut pamer gitu Bu, ini helikopter saya turunkan di sini kok. Cuma kan khawatir diwasnya tonggor apa pantes mbane. Kalau saya enggak khawatir pamer gitu Bu, saya kalau ke Jawa Tengah itu naiknya jet pribadi. Terus saya beli troli buat anak, buat bayi saya itu yang harganya berapa? Dan yang kemarin viral di TV berapa? Terus saya mau beli roti Bu, roti sak menit tok lho, sing regane 400 ya. Roti 2000 ya apa koluan. Roti 2000 mlebu gorokane seri. Kita yang 400.000.
Apa lagi? Tambah apa lagi? Kacang dok. Datar endok. Aduh, datar endok. Itu jenis apa datar endok itu? 400.000. Masya Allah, warungnya Bang John lo murah. Iya Bang John, 10% Bang John. Nah sudah, maka dengan itu hadirin, Rasul mengatakan setiap orang yang punya nikmat pasti kalau orang lain ngelihat akan memunculkan, berpotensi memunculkan apa? Hasad. Nah sekarang begini, yang ketiga, ala ma atahumullahu min fadli. Nomor 1, larangan hasad. Nomor 2, hasad itu berkaitan dengan nikmat. Maka supaya orang lain tidak hasad, ojo kakean pamer. Nomor 3, yang Anda sedang hasati itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang yang Allah pilih. Kenapa Anda yang hasad? Ini nikmat milik siapa? Bu, nikmatnya milik siapa? Terus yang berhak bagi-bagi nikmat siapa? Yang berhak milih siapa? Terus kenapa panjenengan yang hasad? Apa urusannya? Maka kalau Anda tahu nikmat ini milik Allah, yang berhak membagi adalah Allah, yang berhak milih adalah Allah, terus kenapa kita hasad? Apa kalau panjenengan hasad nikmat orang lain tiba-tiba hilang begitu? Ya enggak juga kan, ada orang bikin rumah tingkat sampai 70 lantai, ngalah-ngalahin Monas itu, tapi tanpa lift itu, munggai gak tampar, dikerek gini munggai, dikerek kayak sumur tuh. Ya, ada orang bikin rumah lantai 3, rumahnya bagus, mewah, Masya Allah, terus panjenengan iri. Apa kira-kira rumahnya moro-moro kobongan begitu? Enggak kan? Lah terus hasad itu fungsinya apa? Sampai dikatakan oleh para ulama, tidak ada dosa yang mencelakai pelakunya lebih besar dibanding mencelakai korbannya. Apa itu? Hasad. Jadi hasad itu lebih dulu mencelakai Anda. Hati ini mangkel, kemerungsung, gak penak. Maka beberapa tahun yang lalu saya sampaikan di kampung Inggris, di Masjid Muhsinin namanya, kitab ini juga. Itu saya sampaikan apa? Orang yang masih punya sifat hasad itu tidak pantas belajar ilmu kedukuran, belajar rukun iman, yang iman kepada qadha dan itu tuh Anda belajar rukun iman. Karena kalau Anda belajar rukun iman, Anda ngerti, oh iman tentang rukun iman, qadha dan qadar, itu yang menentukan semuanya adalah Allah, yang milih adalah Allah, pemiliknya adalah Allah, yang berhak memberi adalah Allah, yang berhak mencabut adalah. Loh, terus kenapa kok Anda yang tidak terima? Nah sekarang kita sebutkan beberapa keburukan hasad. Nomor 1, al-hasadu qatil. Al-hasadu qatil. Hasad itu membunuh. Percaya enggak? Kalau ada orang hasad sampai mateni wong sing dihasati, percaya? Banyak enggak ceritanya? Banyak. Nomor 1, panjenengan ingat Nabi Yusuf alaihi salam? Kenapa kok sampai sama keluarganya itu, oleh kakak-kakaknya itu, kok sampai Nabi Yusuf mau dibunuh, sampai terakhirnya tidak jadi dibunuh tapi dibuang ke dalam sumur? Kenapa? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Iri. Hasad kepada Yusuf, iri. Kenapa kok Yusuf lebih diperhatikan oleh bapak kita yang bernama Yakub dibandingkan kita? Padahal wa nahnu usbah, padahal kita ini sak dulur. Kenapa Yusuf lebih diperhatikan? Akhirnya iri. Karena mereka iri, maka hati-hati Bu. Hasad sama keluarga saja bisa membunuh, apalagi dengan selain keluarga. Sampai akhirnya apa? Uqtulu Yusuf. Enak wis, gampang. Daripada kita sakit hati terus, mendingan Yusuf kita bunuh. La haula wala quwata illa billah. Maka hasad itu bahaya. Terus yang kedua, kisahnya siapa? Qabil dan, ingat Qabil dan Habil, anaknya siapa? Nabi Adam. Kalau cerita waktu saya SD dulu, Habil itu dan Qabil, sing situ ganteng, sing situ elek. Terus punya dua lagi anak perempuan, yang satu cantik, yang satu jelek. Diwalik sing ayu entuk sing elek, lanang elek entuk wedok. Jadi kan yo adil ya. Lek elek ketemu elek kan yo apa nanti? Ya kan yo pantas lah, biar seimbang tuh ya. Elek ketemu ayu turunan nih.
Ya pantes. Ayu ketemu elek, elek ketemu ayu. Lah kalau nanti nasibnya kayak kita ini elek ketemu elek ini ya. Nah sudah, maka akhirnya apa? Hasad, dia iri. Tapi aslinya bukan masalah itu. Aslinya apa? إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ketika mereka berdua berkurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Kenapa yang satu kurbannya diterima? Punya Habil, kenapa diterima? Karena kurbannya bagus. Kalau kita kan enggak. Pedus petang juta, telu setengah, telu loro setengah, 300.000. Wedhus apa 300.000? Wedhus-wedhusan ya. Padahal dia mampu beli yang 4,5 itu mampu, tapi karena untuk Allah kurban kok. Toh kan gak tak pek dewe. Apa mana dikekne panitia, Allah wes nyenengne panitia lek gede-gede. Mas, pedus. Pinten Pak? 4,5, 4, 3,5, 3, 2,5. Yang 300 ada. Sama yang jualan kambing Joko nih gaman. Ya, 300 gini. Maju. Nggak bisa. Nah, itu Qabil, cari yang jelek. Kalau Habil cari yang bagus. Maka punya Habil diterima, punya Qabil ditolak. Apa yang terjadi? La aqtulannak. Saya mau bunuh kamu. Dan betul akhirnya apa? Dibunuh. Itu hasad yang pertama. Jadi Bu, kalau ada orang hasad kemudian ngerasani, gampang, ringan, kecil. Lalu membunuh lo bisa. Apalagi cuma ngerasani, apalagi cuma membongkar aib, apalagi cuma memfitnah, kecil. Maka hasad itu bisa dibilang ra'sudzunub, kepalanya induknya dosa. Lek wis hasad kabeh katut. Ngilok nih, ngerasani, menjatuhkan, fitnah, ghibah, bongkar aib. Karena awalnya apa? Hasad. Dan Syekh Utsaimin mengatakan walil asafis syadid, dan dengan penuh kekecewaan hati yang ndak enak itu apa? Ma bainal ulama'i asyad minal awam. Hasad ini di kalangan ulama lebih berat dibandingkan orang awam. Jamaah kok luwe akeh. Hasad mulai dibongkar. Loh iku lho Ustaz jamaah akeh lho padahal gak duwe ijazah. Iku lho lulusan pondok ndi ra jelas, lek maca kitab ra cetha. Masalahnya apa? Hasad. Loh kenapa kok yang satu kalau punya YouTube tayangannya bisa tinggi, yang satunya kok tayangannya rendah? Langsung diilok-ilok nih Ustaz Naruto. Panjenengan tahu gara-gara anak ini. Gara-gara anak ini loh. Saya dibilang Ustadz Naruto itu. Aku biasa ke manut ya, astagfirullahaladzim. Tapi ya manfaatnya besar loh. Jadi waktu itu ibu-ibu ceritanya begini. Ada kisah Nabi Muhammad itu dilecehkan di Paris. Yang Paris waktu itu. Oleh majalah Charlie Hebdo. Ya kan, ingat gak? Sudah. Di momen yang sama, penulis skenarionya Naruto itu mau bikin skenario kalau Naruto bakal mati. Itu penggemarnya Naruto tidak terima. Wah, termasuk dia. Tidak terima. Wah, tidak boleh Naruto, tidak boleh. Dikira dia Naruto itu Tuhan. Dia tidak boleh mati. Tidak boleh Naruto harus hidup terus jadi jagoan. Akhirnya penggemarnya Naruto itu heboh gara-gara Naruto akan dikisahkan bakal mati. Dalam poin yang sama, dalam momen yang sama, mereka tidak peduli Nabi Muhammad dihina. Nah akhirnya kita bikinlah kajian itu, hikmah kematian Naruto. Maksud kita apa? Lo Naruto itu lo bohong-bohongan. Itu lo kita punya tokoh lebih hebat dari Naruto dan asli. Kenapa kok kalian sibuk dengan Naruto, kalian lupa dengan Nabi Muhammad? Sampai saya dibilang apa? Yuk urunan, yuk donasi buat Ustadz Rifki beli kitab. Ketoke kitabe wis entek iku ora entek duwe materi maneh. Lho, sembrono. Sampai dibilang, "Oh, ini ya Ustadz Naruto." Mosok Naruto brewok. Kan ya ora pantes enek Naruto brewok. Iya. Nah, sudah. Maka hadirin, orang itu kalau sudah hasad ada, tapi saya mau sampaikan di sini kok enggak pantes. Tapi jerone ati ya sik rasa lali itu kayak angel. Ada satu ustaz. Saya yakin dia enggak dengerin ceramah itu. Podcastnya saya yakin dia ada dengerin. Dibahas dalam ceramahnya dia, Bu. Dibahas dalam ceramahnya. Yang apa yang dia bahas di ceramahnya itu jauh dari isi ceramah saya. Isinya goro kabeh. Tapi kita ini astagfirullah, masa ustad yo mangkel lah, tapi yo jani yo mangkel.
Tapi astagfirullahaladzim, itulah Pak hidup di dunia medsos ini Pak. Ya apa? Yang dia ceramahkan sama muridnya itu ceramah tentang ceramah saya. Yang isinya ganok sing bener blas, mulai alif sampai ya. Tapi ya Allah, astagfirullah. Itu jangan-jangan hasad juga ini kan? Ya, maka nomor satu hati-hati. Hasad itu sampai bisa menjadikan orang apa? Membunuh. Jadi kalau cuma karena hasad ngilokno itu gampang. Kalau cuma karena hasad mengumbar aib itu gampang. Kalau karena hasad kemudian memfitnah itu kecil. Maka dibilang hasad ini induknya dosa. Kemudian yang kedua, hasad ini dikatakan oleh Nabi Muhammad, iyyakum wal hasada. Aku mengingatkan kalian, kata Nabi Muhammad, ojo sampai hasad. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kalian ini, kata Nabi Muhammad, ojo hasad. Diilangi rasa hasad. Kalau ada orang lain dapat nikmat, yo sing melok seneng gitu loh. Kalau panjenengan gak seneng, minimal menengo, ojo ucapkan. Kenapa? Iyyakum wal hasad. Ibu-ibu dengerin Bu ya, ojo hasad Bu. Gelangi yang orang lihat gelangi gede-gede itu gelang palsu kabeh. Wis salah ditipu panjenengan. Ndak usah gelang Bu sak sikut. Lho gelang sak sikut itu panjenengan kira asli ta? Imitasi, karet-karet. Wah, lho Mbak. Irunge saiki mancung. Salah palsu. Isinya apa? Isinya ember pecah di leleh nih dipasang gitu loh. Maka panjenengan jangan gampang hasad orang. Kenapa tidak boleh hasad? Fa innal hasada, karena hasad itu ya'kulul hasanat, menghabiskan pahala dari amal Anda semua. Salat Anda amali habis, puasa Anda pahalanya habis, haji umroh Anda pahalanya habis. Karena apa? Hasad. Rasul mengatakan kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu menghabiskan pahala sebagaimana api menghabiskan kayu bakar sampai tidak tersisa. Eman apa boten? Ada orang sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, sampai di hari kiamat minta pahala sama Allah. Ya Allah, mana pahalaku? Entek. Dia tidak terima. Loh, kenapa kok habis ya Allah? Karena dalam hatimu tersimpan hasad. Terus pahalanya diberikan kepada siapa? Orang yang dia hasad kepadanya. Gak malah ciloko, malah intuk pahala. Maka mendingan mana Bu? Panjenengan hasad atau dihasati? Ya mendingan tidak usah dua-duanya. Mendingan mana? Hasad apa dihasati? Dihasati. Tidak ada curi, tidak ada ruginya buat kita ya. Wong kita dapat kiriman pahala. Kemudian yang berikutnya, hasad itu hadirin taqa'u fil qalbi an-nar wal jahim. Itu menjadikan hati ini terasa panas. Jangankan ketemu sama orangnya, mau masuk masjid. Di masjid itu ada sendalnya orang yang kita hasad kepadanya. Bisa jadi nggak sedobel ke masjid toh? Loh, sandali ifrit ini. Nggak jadi ke masjid, atine panas. Ini orang yang Anda hasad di sepeda motornya lewat. Kebetulan kok sepeda motornya suaranya khas. Lewat depan rumah, panjenengan tahu, wih, iki sepeda motor musuh kuing. Lo orangnya lo gak ngapa-ngapain, sepeda motoran tok, hati panjenengan apa? Panas. Enak apa ndak panas itu? Ndak enak. Nah, maka itulah ruginya hasad. Kemudian yang berikutnya, hasad ini penyakitnya orang Yahudi. Penyakitnya siapa? Orang Yahudi itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, hasadan min indi anfusihim. Karena mereka hasad disimpan di dalam hati. Hasadnya apa? Loh, Nabi itu loh umumnya keturunan Bani Israel. Dari Bani Israel. Lah kok Nabi yang ditunggu-tunggu, Nabi yang paling utama, Nabi yang paling afdol, Nabi penutup, Nabi penyelamat umat, lah kok datangnya dari bukan Bani Israel, bukan orang-orang Bani Israel. Akhirnya mereka kecewa. Waduh, ini Gusti Allah gak tepat. Kenapa nikmat kenabian diberikan kepada Muhammad, bukan diberikan kepada Bani Israel? Karena hasad menjadikan apa?
Jauh dari kebenaran. Sombong, ujub, iri, dengki. Nah, maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, diambil satu hadis, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum itu. Maka kalau dusoni orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, yaitu hasad, lah kok panjenengan ikuti, khawatirnya nanti kita serupa dengan orang-orang Yahudi. Dan yang terakhir, perhatikan, orang yang hasad itu imannya tidak sempurna. Orang yang hasad apa? Imannya tidak sempurna. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang lain dapat nikmat lah kok panjenengan tidak senang, itu artinya panjenengan tidak sempurna imannya. Karena kalau orang itu imannya sempurna, ada orang Islam dapat nikmat, dia malah senang, bahagia, alhamdulillah. Nah, sekarang penutup, ada 3 obatnya hasad. Nomor 1. Nah, silakan ditulis. Yang nulis-nulis ini perlu resep biasanya, lagi sakit. Nomor 1, obatnya hasad adalah belajar rukun iman tentang qadha dan qadar. Belajar rukun iman, belajar. Takdir itu yang ngatur siapa? Rezeki yang bagi siapa? Jodoh yang mempertemukan siapa? Punya anak berapa yang ngatur siapa? Bakal duwe omah piro yang ngatur siapa? Allah. Yang satu kaya, yang satu miskin, yang ngatur siapa? Yang satu bahagia, yang satu sengsara, yang ngatur siapa? Itu nomor 1. Jadi hasad itu terobati dengan belajar ilmu tentang akidah, tentang rukun iman, yaitu mengimani qadha dan nomor 2, hadiah. Apa obatnya hasad? Hadiah. Coba Anda tidak percaya, serius ini, pulang ngaji langsung panjenengan coba, lek gak ilang panjenengan jangan potong kuping saya. Kenapa? Maksud saya nyuruh potong, kan bener namanya ya. Begini, panjenengan hasad betul sama satu orang, wes pokok panjenengan kalau orang itu lewat itu kepingin ndang tabrakan, ndang mati, ndang stroke, ndang jantung, melbu neraka, melbu kuburan, duduki malaikat, bojone kabur, anake narkoba, wes pokok sing elek-elek tok, jujur ya benda. Ya ono ae kayak ngono itu kan. Nah, ketika panjenengan hasad kepada orang tersebut, masuk pasar, panjenengan beli sesuatu sing pantes lah, belikan gula, belikan minyak goreng, belikan gas LPG, belikan pokok belikan yang pantas lah. Hadiah, kalau perempuan mungkin suka dikasih gamis ya, belikan gamis yang bagus, setelan sak jilbabnya, sak gamisnya, sak suaminya lek perlu carikan. Sudah? Kok kaget? Sudah apa? Datang ke rumahnya, tok 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 tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, masya Allah mas, sudah lama saya tidak ngobrol sama sampean mas. Ini loh mas, saya tadi pas ke pasar kok inget panjenengan, tak kasih hadiah. Itu seketika itu hasadnya hilang. Karena apa? Rasulullah bersabda, tahadu tahabbu, salinglah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Hasad itu karena apa sih? Saingan. Lek gak saingan gak mungkin hasad. Kalau kita saling memberi hadiah, perasaan bersaingnya hilang, akhirnya kita saling mencintai. Maka kalau punya hasad sama seseorang, kirimi hadiah. Kalau datang malu, lek teko isin, kirim lewat kiriman online ya. Tapi kasih tulisan, assalamualaikum, kasih surat dari sahabatmu, kasih nama enggak apa-apa, cero supaya hati bersih. Dari sahabatmu, siapa yang suka hasad? Fulan gak jelas, menisan naik mak jelek ae wis. Siapa orangnya? Ayo, siapa contoh nih? Mau? Ngaku? Mana orangnya? Tulis, Fulan bin Fulan. Untuk sahabatku, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, diridhoi sama Allah.
Ditulis yang bagus-bagus, kirim. Nanti hadiahnya sampai, kemudian difoto, thread. Loh mas, ngirim hadiah tak? Alhamdulillah pas dapat rezeki buat anda. Langsung hilang hasadnya. Mau dicoba? Hasad KB berarti. Nomor 3. Apa obat penyakit hasad? Berdoa. Minta tolong kepada siapa? Ya Allah, hatiku kok rusak eram ya Allah. Ngaku hatinya rusak itu bagus daripada menuduh hatinya orang lain yang rusak. Ngaku, ya Allah, tolonglah hamba ya Allah, tahhir qalbi ya Allah, sucikan hatiku ya Allah. Minta sama Allah, bersihkan dari hasad ya Allah, jauhkan dari hasad ya Allah. Jadikan hati ini senang ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan ya Allah. Nah, maka itu 3 obat dari penyakit hasad. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Bulan depan kajian kita tanggal berapa berarti? Masya Allah, Bu Belkis semangat. Tanggal 22 ya, bulan depan tanggal 22 September insya Allah kita ngaji lagi di sini. Mudah-mudahan panjenengan istiqomah hadir, istiqomah datang. Dan yang parkir iling ini salah iling ini. Yang parkir di lapangan itu lapangan milik dusun. Itu lapangan milik apa? Dusun. Jadi itu kalau dipakai seperti ini, walaupun tidak narik tarif Bu, tidak narik. Karena ya memang untuk kemaslahatan bersama ya. Cuma diminta yo ngei lah seikhlasnya ya, 200.000, 300.000. Loh kalau ikhlas maksud salah? Enggak apa kan? Ya. Lawang titik itu ciri gak ikhlas. Orang itu ngasih sedikit itu ciri ndak ikhlas. Oh, malah karuan titik tapi lo titik kalau ciri gak ikhlas, oh, karuan titik tapi ikhlas ora mungkin. Nah. Maka panjenengan kasih lah Bu ya, parkirnya itu sepantasnya lah, seikhlasnya. Panjenengan 2.000, 5.000, kalau ada yang lebih rezeki kasih 10.000. Ada, monggo lah, monggo. Yang penting supaya apa? Supaya saling memberi manfaat ya. Kita pakai lapangan dusun, tapi juga ada kas yang masuk untuk dusun. Barakallahu fikum, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga ibu-ibu ya Allah lindungi kita semua dari hasad ya. Allah jauhkan hati kita dari hasad. Allah mudahkan kita untuk ikhlas melihat kenikmatan orang lain, senang melihat kenikmatan orang lain. Allah jauhkan kita dari hati yang kotor. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.